Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Karena Tuhan Yesus baik, karena kebaikan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Amin saudaraku. Mari biarlah pagi hari ini kita boleh sama-sama, kita memasuki hadiratnya, kita mau bersekutu bersama-sama. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya bahwa roh kita bisa bersama-sama. Kita bersatu hati, kita memuji Dia. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, Kau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus, mari saudara kita mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh masih dapat bernafas pagi ini, kami bisa menikmati segala kebaikan-Mu. Apapun keadaan kami pagi ini ya Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami gak mau melewatkan satu detik pun Tuhan dalam hidup kami untuk memuji-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus semakin dekat dengan Engkau. Kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biar Engkau yang pimpin ibadah kami pagi hari ini sehingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin saudaraku. Mari biarlah kita mau pagi ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau dengan fokus, kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan ucapan syukur. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Setiap saat yang indah dalam hidup kami adalah saat kami bersekutu dengan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu.
Yesus kekasih jiwaku. Padaku, padaku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Oh Tuhan, yes Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kami nikmati hadirat-Mu, oh Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Yesus, kami menikmati hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku, mari kita gunakan waktu ini. Selagi kita masih bisa menyembah Dia dengan bebas, mari sembah Dia, mari terus sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang hebat. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Engkau melihat setiap hati daripada kami. Semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, jangan lewatkan satu pun daripada kami pagi ini. Jamah kami Tuhan, Kau lihat hati kami. Mungkin keadaan kami kurang baik pagi ini. Mungkin kami kehilangan pekerjaan. Mungkin kami bermasalah. Tuhan, tapi kami tahu bahwa semua yang Kau lakukan dalam hidup kami itu adalah baik. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau tidak akan pernah sekalipun memberikan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Karena itu pagi ini, apapun keadaan kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kau berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, saat kita penuh dengan hal-hal
berkat-Mu. Tapi pada saat masalah itu datang, saat badai itu datang, tidak mudah bagi kita untuk tetap mengatakan terima kasih. Tapi pagi ini kita mau praktekkan iman kita. Kita mau imani janji yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus baik, tidak akan pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Mari saudaraku dengan hati yang bersyukur katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau terlalu dahsyat. Kau sanggup Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Kami percaya Kau terlalu dahsyat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, ku rasakan. Mari rasakan hadirat-Nya menjamah kita pagi ini saudara. Dia hadir di tengah kita pagi ini. Dia sedang melihat tiap daripada kita. Dia tersenyum melihat kita yang sedang memuji Dia. Dia tersenyum melihat kita yang datang, yang rindu untuk menikmati hadirat-Nya. Oh Yesus. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kita. Tuhan terima kasih Yesus. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau menyanyiakan setiap kesempatan yang masih kami bisa miliki pagi ini. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau terus menyembah-Mu bersorak-sorai bersama-sama Tuhan. Kami mau terus memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, jemaat Betani yang siap untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita boleh berikan tos kiri kanan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin, amin Yesus. Mari kita mau katakan ini. Biarlah dengan hati yang bersyukur kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa puji-pujian kami untuk Engkau. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan
kami deklarkan pagi ini bahwa Engkau baik. Amin, amin, haleluya Yesus. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik? Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk kami. Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau rela disiksa terlebih dahulu. Dan Engkau memilih. Engkau bisa memilih untuk tidak melakukan semua itu Tuhan. Engkau bisa memilih. Tapi Engkau memilih untuk melakukan semua itu. Engkau rela disalib. Untuk mengangkat semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lahir, sebelum kami ada di dunia ini, Engkau telah menghapus semua dosa kami. Pagi ini kami tahu bahwa kami telah diselamatkan oleh Engkau. Bahwa darah-Mu itu sudah menyelamatkan kami. Darah-Mu itu sudah menyembuhkan kami. Darah-Mu itu sudah membebaskan kami ya Tuhan. Karena itu apapun penyakit di luar sana, apapun masalah di luar sana, tidak akan sedikit pun kami bisa terkena Tuhan. Karena tanda darah anak domba itu ada pada setiap kami. Tidak sehelai dari rambut kami pun akan jatuh tanpa sepengetahuan Engkau Yesus. Di telapak tangan-Mu Engkau menulis setiap nama daripada kami. Masihkah perlu kami untuk khawatir kalau hidup kami ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudaraku pagi ini kita mau katakan, di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu,
berjalan dalam hidup kami, Yesus. Yes, Tuhan. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Sekira lamaya, sekira lamaya, sekira lamaya, sekira Tuhan, terima kasih Saudaraku, pagi ini sekali lagi mari kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Percayalah saudara, pagi ini percaya bahwa Tuhan Yesus ada bagi kita. Seperti pujian ini mengatakan, di tengah badai sekalipun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dengarkan ini sekali lagi saudaraku. Tuhan berkata kepada setiap daripada kita, Tuhan berkata kepadamu, di tengah badai yang besar sekalipun, di tengah masalah yang begitu berat sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau berjalan sendiri. Saat beban itu terasa begitu berat, terlalu berat mungkin bagimu, aku akan menggendongmu. Aku akan terus membawamu. Aku membawamu terbang tinggi. Aku akan melingkupimu. Aku hanya mau engkau percaya. Saat Tuhan menyuruh Petrus berjalan di atas air, Tuhan menyuruh Petrus untuk percaya. Saat kita tidak percaya, maka kita akan terjatuh. Mari saudaraku, kita mau praktekkan iman kita. Kita harus tahu posisi kita. Kita harus tahu apa yang kita punya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah mempunyai kuasa itu. Tuhan ada bersama dengan kita. Malaikatnya selalu menjagai kita. Tidak ada apapun yang buruk bisa menimpa kita. Tidak akan pernah saudaraku. Apapun itu tidak akan bisa menimpa kita. Percayalah, percayalah, percayalah. Mari kita terus sembah Dia. Kita terus mau katakan, Tuhan, Engkau adalah Allahku. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan pujian ini sekali lagi saudara. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu
biarlah jadikan hati kami Tuhan tanah yang subur, sehingga kami dapat ditaburi benih-benih firman-Mu itu, dan benih itu dapat bertumbuh subur di dalam hati kami. Dan terlebih lagi Tuhan, yang lebih penting lagi, kami boleh mempraktekannya. Kami dapat menyampaikan ke seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus baik. Kami dapat menceritakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati hamba-Mu dan Kau berkati firman yang akan disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, Jemaat Bethany Sydney, Pak Han yang kami kasihi, maaf saya pakai masker. Saya mencoba menjadi real di depan Anda. Ini adalah pertama kali kehormatan bisa membagikan firman Tuhan di Bethany Sydney, Australia. Dengan keadaan saya ada di kota Jakarta di studio Impact Musik hari ini. Shalom Bapak Ibu, Pak Chandra, apa kabar? Ya, dan saudara semua bisa memberikan live chat secara live hari ini dan akan keluar pada live chat, dan Pak Han secara dan tim pengembalaan juga akan memberikan jawabannya secara live saat ini. Hari ini Minggu 3 Mei 2020, atau kita sudah masuk pada minggu ke-7. Di Indonesia udah minggu ke-7 kita tidak mengadakan ibadah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang favor of God. Saya berharap firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada setiap hati dan iman Bapak Ibu sekalian. Mari saudara perhatikan baik-baik. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan satu pemahaman. Ada dua jenis hewan, yang satu bernama lebah, yang satu bernama lalat. Dua jenis hewan ini kalau kita lihat anatomi dan strukturnya sangat mirip. Baik sayapnya, baik bentuk tubuhnya sangat mirip. Tetapi lebah tertarik kepada bunga dan juga madu yang manis, sedangkan lalat tertarik kepada barang-barang yang kotor. Karena itu menjadi pilihan kepada kita, terutama di saat-saat krisis ini, kemana arah mata kita memandang, kemana telinga kita mendengar, itu menjadi hal yang penting. Pilihlah menjadi lebah, mencari sesuatu yang manis. Dan perhatikan, kalau engkau menjadi lebah, engkau mendengar yang manis, engkau mendengar kabar baik dari firman Tuhan, maka yang engkau hasilkan juga adalah madu yang manis. Sebaliknya lalat, dia mencari yang jelek, mencari kotoran dan sebagainya, yang dihasilkannya juga adalah penyakit. Karena itu saya berdoa semua waktu kita mendengarkan firman ini, pasang telinga baik-baik dengan seperti mata lebah, seperti telinga lebah yang mencari yang manis dari Tuhan. Amin, saudara. Pak Hanan, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk membagi firman pada hari ini. Juga saya katakan shalom juga. Saya kangen sama restoran Shalom di Sydney. Semoga kelak satu waktu bisa pergi lagi ke Sydney makan makanan Indonesia di restoran Shalom. Dan juga kangen untuk pergi ke rumahnya Erika dan Chandra, lalu kita nonton YouTube bareng di TV-nya yang ada di apartemen. Baik saudara, kalau kita ingat tadi tentang lebah dan lalat, lalu yang kedua adalah gospel. Kata gospel, Pak Han pernah cerita kepada saya, gospel itu adalah kabar baik. Jadi di tengah kabar yang gelap dan tidak menentu, ada kata gospel atau kabar baik. Nah, waktu kabar baik ini diberitakan, kita semua terima dengan roh kita, dengan iman kita. Dan itu menghasilkan jiwa yang akan baik dan hasil hidup yang akan baik. Nah, hari ini kita akan belajar satu kabar baik tentang favor of God. Favor of God. Coba katakan bersama saya, favor of God. Saudara bisa tulis di live chat, favor of God. Saudara harus tulis dulu. Ayo, saya tunggu saudara, favor of God. Ya, terima kasih. Sudah ada yang menulis favor of God. Nah, kita akan belajar tentang favor of God. Favor of God adalah sesuatu yang khusus, yang dari tahta Allah yang maha tinggi. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang yang tidak layak, tetapi layak juga menerimanya. Nah, favor of God ini special, khusus. Dan kita harus tahu bahwa ini ada
Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita khayalan. Favor itu ada. Tetapi kalau kita tidak mengakuinya, kita tidak mendeklarasikannya, maka itu seperti aliran air yang tidak masuk kepada kita. Tapi hari ini kita belajar supaya saya akan men-share ini kepada saudara semua di Bethany Sydney, terutama sahabat-sahabat jemaat yang juga mengalami kesusahan di tengah krisis ini. Engkau melihat ada satu titik celah favor of God. Ada berita baik, ada satu mujizat yang namanya favor of God. Nah, kalau saudara mengerti ini, maka dia itu seperti aliran air dari sebuah pohon dan mengalir kepada cabang-cabang yang tahu, yang mengakui, yang meminta, dan saudara dengan iman saudara akan menerimanya. Mari kita bahas tentang favor of God. Favor of God ini, hari ini kita akan mencoba membahas beberapa kisah. Saya berharap saudara juga mendapatkan poin-poin daripada setiap kisah ini. Favor of God ini pernah terjadi pertama pada waktu Abraham. Abraham dan Sarah waktu dia sudah umur tua, tidak mungkin punya anak. Sangat tidak mungkin untuk punya anak. Lalu favor of God ini menghampiri mereka. Dan katakan kamu akan punya anak. Lalu Sarah tertawa. Dia tertawa karena itu nama anaknya Ishak yang artinya tertawa. Karena merasa tidak mungkin. Kita juga ingat Mazmur 126 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan kami seperti orang-orang yang bermimpi, dan mulut kami penuh dengan sorak-sorai, mulut kami penuh dengan tertawa. Tahukah saudara bahwa favor of God bisa membuat saudara tertawa? Ayo coba saudara senyum sedikit, tertawa kepada saudara yang ada di rumah, dan kata favor of God membuatku tertawa. Favor of God, poin yang pertama, lewat Abraham dan Sarah, favor of God melampaui ketidakmungkinan. Kata ketidakmungkinan itu dilompati karena ada favor yang mengikuti engkau. Engkau bisa melompati ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan seperti apa? Abraham dan Sarah sudah sama-sama tua. Yang perempuan sudah mati haid, yang laki-laki juga sudah melewati umur-umur produktif. Tetapi Tuhan ada favor, ada keturunan. Itu tidak mungkin, tetapi mungkin karena ada favor of God. Poin yang pertama, favor of God melampaui ketidakmungkinan. Ayo saudara tulis di live chat saat ini. Aku melampaui ketidakmungkinan, aku melampaui ketidakmungkinan dengan favor. Silahkan saudara tulis poin yang pertama, saya tunggu di live chat. Aku melampaui ketidakmungkinan dengan favor of God. Baik saudara, poin yang kedua. Poin yang kedua adalah seorang bernama Rut. Kita lihat kitab Rut, kitab yang singkat di Perjanjian Lama. Rut ini adalah seorang janda, dia seorang Moab juga. Pak Han pernah bercerita tentang kisah Rut dan begitu luar biasanya akan Rut ini. Kenapa? Karena pertama dia janda, dia punya bapak mertua meninggal, dia punya suami meninggal, bahkan dia punya adik suaminya juga meninggal. Jadi betul-betul Rut ini sudah tidak ada harganya lagi. Bahkan mungkin beberapa orang Chinese bisa berkata, wah ini dia nggak bawa hoki atau bawa sial si Rut ini. Jadi waktu Rut pulang ke Bethlehem, maka dia menempatkan diri posisinya adalah dia jadi budak, jadi seorang hamba perempuan yang menjadi gembel. Saudara tahu gembel? Jadi dia ambil bekas-bekas daripada gandum bekas tuayan, dia ambil itu sejumput, dia bawa, dia taruh di kantongnya dari sisa-sisa yang jatuh untuk mengisi perutnya dan ibu mertuanya yang dia kasihi. Jadi secara teori, secara logika, wanita ini tidak layak lagi punya suami, pasangan hidup yang luar biasa, tidak mungkin. Tetapi justru di dalam keadaan seperti itu, Boas melihat seorang bernama Boas, seorang penebus, seorang yang tinggi derajatnya. Dia pada akhirnya mengambil Rut sebagai istrinya.
Jadi favor waktu menghampiri Ruth ini mengangkatnya, derajatnya naik ke atas, melayakkan orang yang tidak layak. Saudara, favor bisa melayakkan orang yang tidak layak. Saudara harus berkata, favor melayakkan aku. Mungkin pekerjaan ini tidak layak buat saya, pendidikan saya, latar belakang saya, kesalahan saya di masa lalu. Tetapi karena favor of God, itu layak buat engkau. Katakan amin. Favor of God melayakkan Ruth dari orang Moab, bukan orang Israel, naik ke atas. Bahkan dia menjadi nenek daripada Raja Daud. Saudara tahu, jadi keluarga bangsawan, dan bahkan Ruth menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya jemaat Bethany Sydney dipenuhi favor of God. Keturunanmu menjadi perkasa di bumi. Bangsawan-bangsawan, para raja, para petinggi-petinggi di bumi ini menjadi anak cucumu. Anak cucumu akan diberkati secara melimpah. Katakan amin. Baik, yang ketiga adalah poin yang menjadi favorit daripada saya. Poin ketiga ini menarik sekali, menjadi favorit daripada saya. Ya, Pak Han juga yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Ada satu kisah yang menarik tentang Raja Daud. Ya, Raja Daud. Raja Daud waktu dia mengalahkan Goliat waktu di usia muda, sekitar umur mungkin 16-17 tahun, dia mengalahkan Goliat, lalu dia menjadi sangat populer di Israel. Karena kepopuleran tersebut, maka Raja Saul mulai cemburu terhadap Daud. Dan kejadian selanjutnya adalah kita tahu bahwa Raja Saul nggak suka sama Daud, dan akhirnya dikeluarkan satu peraturan untuk menjadikan Daud musuh negara daripada Israel. Seorang pahlawan lalu menjadi musuh negara. Satu Israel mau menangkap Daud. Yang terjadi adalah Daud lari, dia lari ke bait Allah, dia minta makan, lalu dia lari lagi. Dan perhatikan bahwa dia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ada pendapat yang menyatakan mungkin orang tuanya juga takut sama Raja Saul, sehingga tidak menerima dia kembali pulang. Keluarganya tidak menerima, ayah ibunya, saudaranya pun tidak menerima dia. Akhirnya dia lari ke Gua Adulam. Sampai di Gua Adulam, ini perhatikan saudara, sampai ke Gua Adulam. Lalu Raja Daud ya, belum menjadi raja. Daud muda ini bersama orang-orang lain yang buangan di situ. Mereka menghadap kepada Raja Gad. Raja Gad adalah raja tempat Goliat berasal. Goliat dari Gad. Nah ini Daud akhirnya pindah ke Filistin. Jadi perhatikan, dari Israel dia menjadi pelarian. Lalu dari pelarian dari gua itu dia berangkat menuju kepada orang Filistin. Musuhnya Israel, lalu Daud menghadap musuhnya. Sampai sini saudara tangkap ya. Waktu dia menghadap Raja Gad ini, Raja Gad melihat dia. Apa yang terjadi? Di tengah pelarian daripada Daud, Raja Gad timbul kemurahan, dan Raja Gad memberikan kepada dia satu kota di tengah pelarian dia. Satu kota bagi Daud namanya kota Ziklag. Jadi di tengah pelarian, di tengah kekalahan, Daud justru mendapat satu kota dari musuhnya. Ini artinya apa? Poin ketiga, saudara. Favor of God ada di saat semua orang membalikan badan terhadap saudara. Sekali lagi saya ulangin. Poin ketiga, favor of God ada di saat semua orang membalikan badan terhadap saudara. Saya kasih contoh. Kalau saya membalikan badan terhadap saudara, seperti ini. Lalu ada lagi orang lagi membalikan badan terhadap saudara. Ada lagi orang lagi membalikan badan terhadap saudara. Semua di sekitar saudara membalikan badan terhadap saudara. Saya berkata, cukup satu wajah tidak membalikan badan terhadap saudara, itu cukup. Dan favor of God ada di saat semua pundak orang membalikan badannya
terhadap engkau. Ada satu pribadi yang tetap matanya tertuju padamu. Karena itu bilangan 6 berkata, saudara, setiap kali doa berkat, saudara perhatikan, selalu seorang imam, seorang hamba Tuhan berkata, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi semua orang boleh tidak menghadapkan wajahnya terhadapmu, asal Tuhan menghadapkan wajah kepadamu. Maka engkau tetap diberkati seperti Daud, walaupun dalam kekalahan. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ini sudah masuk ke 15 menit. Saya akan masuk ke bagian kedua setelah iklan-iklan berikut ini. Halo saudara, kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan sesi kedua dari tanggal 3 Mei hari ini, yakni minggu ke-7 sejak kita tidak mengadakan ibadah di gereja. Saya berharap Australia sebentar lagi, mungkin akhir Mei gereja sudah bisa, semoga saja, karena saya dapat kabar sekolah juga akan mulai dibuka. Semoga semuanya menjadi baik. Nah, kita masuk tadi poin ketiga, yang sekarang adalah poin keempat daripada favor of God. Semua katakan favor of God ya. Favor of God yang keempat saya mau cerita daripada Nehemia. Ya, katakan Nehemia. Nehemia ini adalah seorang budak. Dia adalah seorang Yahudi, lalu dijajah bangsanya oleh raja di Persia. Lalu setelah itu dia menjadi seorang juru minum raja. Juru minum raja itu tugasnya adalah mencicipi minuman daripada raja, apakah dia diracun atau tidak. Jadi kalau diracun ya mati dulu Nehemianya. Jadi ini orang adalah nyawanya double-double, siap-siap mati. Nah, budak seperti ini, dia adalah seorang budak. Nah, Nehemia ini satu hari mendapatkan cerita kisah bahwa tembok di Bait Allah yang ada di Yerusalem, tempat asalnya, itu porak-poranda dan hancur, sehingga dia sedih hatinya. Lalu raja ini memberikan dia favor yang luar biasa. Raja ini berkata, pergilah, pergi, lalu perbaiki rumah Tuhan itu, perbaiki pagarnya. Tidak hanya itu, raja ini memberikan dia uang, lalu raja ini juga memberikan dia kayu-kayu yang banyak. Lalu sampai di sana dia membangun itu dengan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Favor of God yang keempat adalah favor of God dapat melayakkan engkau yang merasa kecil untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mega big. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengangkatmu dari yang kecil menjadi pegang proyek-proyek yang besar. Favor of God. Saya berdoa anak-anak muda di Bethany Sydney, saya berkata secara profetis, engkau akan memiliki memegang proyek-proyek besar dalam pekerjaanmu dalam nama Yesus. Favor of God melayakkan engkau yang kecil dapat melakukan hal-hal yang besar. Katakan amin. Ayo tulis di live chat, favor of God terjadi dalam hidupku. Sekali lagi, favor of God terjadi dalam hidupku. Amin. Apa yang saudara dengar, saudara tulis, itu memberikan respon iman, bukan buat saya, tetapi buat saudara sendiri di rumah, khususnya Bethany Sydney. Nah, masuk ke bagian kelima adalah cerita tentang Elia. Elia dalam masa kekeringan, ya, dalam masa kekeringan Elia itu disuruh Tuhan menuju ke sungai Kerit. Nah, perhatikan baik-baik waktu di sungai Kerit, favor of God terjadi. Elia dikirim oleh burung gagak, daging dan roti. Jadi setiap hari ada apa ya, kalau di Australia itu Hungry Jack datang dibawa oleh burung gagak. Nah, favor of God yang kelima ini memiliki poin. Favor of God ada, saya ulangi lagi, ada, memelihara, katakan memelihara. Favor of God memelihara kita di tengah kesusahan. Sekali lagi saya ulangi, favor of God seperti Nabi Elia dipelihara di sungai Kerit. Favor of God memelihara kita di tengah kesusahan. Saya menantang saudara berkata, taruh tangan di dada, katakan favor of God memeliharaku di tengah krisis. Katakan amin. Saya
di gereja kami mulai memecah akan uang gereja. Setiap kepala keluarga yang terlibat dalam gereja, yang pelayan, semuanya kami transfer sejumlah uang, tidak banyak tetapi cukup untuk membeli sembako. Lalu kami juga membeli sembako, menyiapkan untuk jemaat. Lalu para donatur pun juga ikut memberikan sembako disiapkan dari gereja kepada jemaat maupun masyarakat di sekitar daripada gereja. Nah, saudara tahu, pendapatan gereja nol, tidak ada. Persembahan pun tidak ada. Dan yang saya lihat pemeliharaan Tuhan adalah dalam masa-masa seperti ini, di meja makan saya tidak pernah tidak ada makanan. Setiap hari ada orang mengirimkan makanan, entah dari mana. Kalau saudara tahu, jemaat kami di Cijantung, kami tinggalnya di Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan, Jakarta Timur cukup jauh. Entah dari mana tiba-tiba ada orang yang berkemurahan hati, kirim saya ayam, kirim saya opor, kirim saya nasi kuning dan lain-lain. Nah, ini adalah pemeliharaan Tuhan. Waktu saya masuk ke dalam poin yang berapa ini ya? Kelima ini. Kelima ini. Saya ingat bahwa Tuhan memelihara kami di masa-masa kesusahan. Dan saya percaya roh yang sama yang memelihara Elia juga memelihara saudara dengan caranya yang unik kepada setiap rumah saudara, setiap keluarga saudara. Kiranya meja makanmu penuh dan tidak kekurangan. Engkau jangan berpikir, wah tidak mungkin Tuhan. Tetapi engkau harus berkata, favor of God memelihara kami di tengah masa kesusahan. Saya melihat banyak teman-teman saya juga hamba Tuhan mengalami, dan saya percaya saudara juga akan mengalami. Mari perkatakan bersama saya poin yang kelima ini, favor of God memelihara saya di masa kesusahan. Sekali lagi kita ulangi bersama, favor of God memelihara saya di masa kesusahan. Amin. Lalu poin yang keenam sekarang. Ada seorang janda yang memiliki hutang banyak. Ya. Lalu janda ini dia punya anak harus diambil oleh penagih hutang karena dia tidak bisa bayar hutang. Perhatikan baik-baik. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Dan Elisa bertanya, kamu punya apa di rumah? Dan janda ini berjawab, aku cuma punya satu buli-buli, mungkin satu buli-buli minyak. Satu buli-buli minyak kecil. Dan Elisa berkata, ambillah tempayan-tempayan dari tetanggamu sekitar, tutuplah pintu dan tuangkan minyak kecil itu. Dan yang terjadi adalah mujizat, di mana minyak itu tertuang dan semuanya penuh semua. Tempayan-tempayan minyak itu tidak berhenti-berhentinya mengalir sampai seluruh tempayan itu penuh. Setelah penuh, lalu Elisa berkata, juallah minyaknya, bayar hutangmu, dan hiduplah lebih dari sisanya. Nah, favor of God yang keenam adalah, saya tulis di sini, favor dapat memakai hal terkecil apapun di tanganmu untuk dijadikan menjadi mujizat berkat. Favor of God bisa pakai hal terkecil di tanganmu. Mari saudara, jemaat Bethany City, coba angkat kedua tanganmu dan berkata, favor of God bisa memakai tanganku. Hal terkecil yang bisa dikerjakan tanganku. Katakan amin. Apa saja. Saudara mau jual ayam goreng, saudara bisa pijat pundak orang, apa saja. Tuhan bisa pakai itu menjadi hal yang luar biasa. Jangan takut untuk mengeksplor akan talenta yang sudah Tuhan berikan. Yang mungkin saudara pikir, malu saya. Jangan malu. Di dalam era-era krisis begini, jangan malu. Apa saja kerjakan dan favor of God bisa menaungi engkau. Katakan amin. 2 ayat terakhir saudara. Saya berharap waktu saya cukup
Dua ayat terakhir, yakni Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kata Engkau memagari dia dengan favor, dengan anugerah-Mu seperti perisai. Artinya favor of God itu menjadi perisai saudara di depan, di belakang saudara, di kanan saudara, di kiri saudara, di atas saudara, di bawah saudara. Favor of God memagari engkau. Jadi waktu iblis mentargetkan engkau untuk jatuh, iblis membuat engkau untuk bangkrut, iblis menargetkan engkau untuk hancur. Ayat ini berkata favor memagari engkau. Kanan, kiri, atas, belakang. Karena itu saya minta saudara untuk declare, Tuhan aku perlu favor daripadamu. Lingkupi aku dengan perisai favor. Saudara tahu perisai favor? Waktu kesusahan menghantam saudara, tahu 5 roti 2 ikan cukup. Itu namanya favor. Waktu kesulitan menghantam saudara sekali lagi, tidak ada ikan seperti Petrus. Tiba-tiba ikan bakar dan roti bakar disiapkan Tuhan Yesus. Itu adalah favor dengan cara yang ajaib. Dia memagari engkau seperti perisai. Kita lihat dalam King James Version ditulis, with favor wilt thou compass him with a shield. It's a shield, satu perisai. Menghadapi musuh, satu perisai dengan anugerah. Katakan amin. Ayat yang terakhir adalah Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. For his anger endured but a moment. Murka Tuhan itu sejenak. In his favor is life. NIV menulis seumur hidup. Jadi perhatikan baik-baik saudara, favor Tuhan itu. Mungkin Tuhan bisa murka padamu sejenak. Mungkin karena dosa atau kesalahanmu Tuhan bisa murka. Tetapi hari ini saya mau berkata favor of God itu berlaku long life. Seumur hidup saudara. Waktu engkau jomblo ada favor. Engkau menikah ada favor. Punya anak ada favor. Ada cucu, engkau tetap ada favor. Sampai hari engkau tutup mata, favor menjadi jaminanmu seumur hidupmu. Waktu engkau sukses banyak uang, ada favor. Waktu engkau sedang ada di bawah tidak ada uang, favor juga menolong engkau. Katakan amin. Favor itu berlaku seumur hidup saudara. Katakan amin. Lalu ditulis terakhir adalah weeping may endure for a night, but joy come in the morning. Saya percaya sukacita akan ada. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Weeping may endure for a night. Yang artinya tangisan bisa terjadi. Endure itu artinya dalam bahasa artinya cuma mampir atau diperkatakan seperti orang sedang liburan. Dia hanya tinggal sesaat di situ. Tetapi dia tidak selama-lamanya akan tinggal di situ. Misalnya saudara dari Australia pergi ke mana misalnya, pergi ke Surabaya untuk liburan. Kalau saudara tinggalnya di Australia, jangan ke Surabaya ya. Misalnya saudara tinggal di Australia lalu saudara liburan mungkin ke New Zealand. Nah, dikatakan engkau di New Zealand itu sebentar kan? Mungkin 1 minggu, 2 minggu lalu kembali lagi ke Australia. Itu dikatakan weeping may endure for a night. Endure artinya sesaat saja, lalu kembali lagi. Dan yang kembalinya kemana? Yakni joy come in the morning. Itulah destinimu. Engkau akan penuh dengan sukacita menyambut matahari, sinar berkat, favor bagimu. Amin. Saya berdoa bagi saudara. Mari saudara tundukkan kepala. Tuhan, hamba lepaskan favor dari Tuhan. Yang terjadi pada Abraham, yang terjadi kepada Ruth, yang terjadi pada saat Daud di tengah kekalahan, yang terjadi pada saat Nehemia menjadi budak, yang terjadi pada saat Elia di Sungai Kerit, yang terjadi pada saat Elisa menyuruh janda itu
memakai minyak 1 bulir kecil, favor yang sama tercurah kepada setiap tangan yang terangkat saat ini di Jemaat Bethany Sydney. Berikan kekuatan senantiasa dan favor-Mu mengalir Tuhan. Seperti ranting dari akar, air kehidupan itu mulai mengalir dan meneteskan favor demi favor kepada setiap jemaat yang membutuhkan kekuatan, kepada setiap jemaat yang membutuhkan kasih dan sayang-Mu, anugerah dari Tuhan, sehingga mereka semua tidak berkekurangan di dalam saat-saat seperti ini. Kami percaya favor-Mu ada. Justru di tengah-tengah saat ini terbukti favor Tuhan berlaku atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini. Semoga menguatkan saudara. Favor Tuhan, anugerah-Mu ada saat yang lain pergi, saat yang lain membalikan badan. Anugerah Tuhan tetap ada. Dan Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya pakai masker lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam dari JCC Cijantung. We love you. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu
Terima kasih Pendeta Albert Tanoni untuk firman Tuhan yang luar biasa, sangat menguatkan kita semua. Saya percaya saudara semua di Bethany Sydney, kita semua diberkati. Memang sebetulnya Pak Albert schedule-nya adalah datang ke Australia untuk menyampaikan firman Tuhan, menguatkan kita, tetapi karena lockdown dan situasi, beliau tidak bisa hadir. Tetapi paling tidak, walaupun tidak bisa hadir secara fisik, terima kasih Pak Albert yang sudah berkenan hadir secara online, live streaming, dan firman Tuhan bisa disampaikan dan menguatkan jemaat di Bethany Sydney. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu dan saudara sekalian, God is good all the time, and all the time God is good. Tulis di live chat saudaraku sekarang, saya tunggu bahwa God is good all the time. Walaupun kita masih lockdown, kita masih di rumah, tidak bisa kemana-mana, ibadah harus di rumah masing-masing, tetapi di dalam lembah pun kita memuji bahwa Tuhan itu baik, sepanjang waktu Dia baik. Bahwa waktu pagi, waktu siang, waktu malam, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan seumur hidup, all the time God is good, and God is good all the time. Salam 1000 berkat kepada jemaat. Kalau bagi saudara bertanya-tanya apa itu salam 1000 berkat, itu adalah firman Tuhan yang berkata dari Ulangan pasal 1 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan akan menambahi saudara 1000 kali lagi dan memberkati engkau seperti yang dijanjikannya. Ada pujian yang kami naikkan tahun yang kemarin, saudara bisa lihat di Bethany Sydney Worship YouTube channel. Saya mau mengucapkan selamat datang, welcome kepada semua saudara, dan khususnya bagi jemaat atau saudara yang mungkin pertama kali hadir di Bethany Sydney melalui online. Ibadah kami setiap minggu 9.30 di Powerhouse Museum. Sekarang masih tutup, tetapi saya percaya tidak lama lagi akan dibuka dan kita bisa tatap muka, kita bisa ibadah bersama-sama. Bapak Ibu, hari ini adalah Minggu 3 Mei. Ini minggu yang ke-7 kita online. Bagaimana dengan minggu depan? Saya yakin keadaan Australia sudah jauh lebih baik. Ya, ini karena hasil doa kita semua. Saya menguatkan saudara tetap berdoa untuk Australia. Kami percaya bahwa Australia akan dilawat Tuhan dan social distancing ini akan semakin baik dan semuanya akan kembali normal. Ya, minggu depan premier kita di New South Wales sudah berkata bahwa semua public school, sekolah harus dibuka. Tuhan itu baik. Bagaimana dengan minggu depan 10 Mei? Kita masih online Bapak Ibu, tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu, saudara semua, minggu depan 10 Mei adalah Mother's Day. Sekali lagi saya ulangi, Mother's Day, Hari Ibu. Saya mau setiap bapak-bapak, setiap suami, saya mau setiap anak prepare something untuk Mother's Day. Kita tidak bisa ketemu minggu depan, dan biasanya Mother's Day itu selalu ada acara dan kita selalu beri kado, beli souvenir buat ibu-ibu. Kita manjakan setiap mama-mama pada Mother's Day, tetapi karena keadaan kita tidak bisa. Tetapi saya tahu bahwa banyak keluarga dan banyak anak-anak sedang membuat satu acara, mereka membuat video. Nanti minggu depan kita akan online bersama-sama, kita akan celebrate Mothers. Jadi pastikan istri saudara, pastikan mama saudara untuk ada ibadah online minggu depan 9.30. Kita sebut ini Bethany Church Sydney at Home. Bethany at Home. Memang gereja itu ditutup di mana-mana, tetapi Tuhan buka gereja lebih banyak lagi. Karena apa? Di setiap rumah tangga sekarang ada gereja, ada ibadah, ada hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu ada dalam grup WhatsApp Bethany Family, sosial media kita, Facebook, Instagram, website gereja. Pastikan saudara subscribe, pastikan saudara punya Zoom, karena pertemuan praise and worship, ya, pertemuan FA semuanya sekarang melalui Zoom. Ya, warta gereja kita juga setiap kali diupdate di website dan juga dikirim di WhatsApp grup kita masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan diakonia, jangan lupa untuk mengontak ketua FA saudara atau Pak Vincent, Bu Elina. Gereja membantu di dalam bentuk sembako kepada saudara. Ya, saya rasa itu pengumuman yang penting buat Bapak Ibu.
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita, mengembalikan perpuluhan kita. Saya perhatikan kalau saudara cek di warta gereja, saya tahu saudara jemaat yang setia, jemaat yang menabur, jemaat yang murah hati. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saudara sudah transfer, saudara sudah memberi. Dan kalau saudara memberi, saudara bisa transfer langsung. Dan terima kasih saudara-saudaraku di dalam waktu-waktu yang sukar. Saya tahu ketika engkau menabur dengan air mata, ketika engkau menanam dengan dalam keadaan yang suka, Alkitab berkata engkau akan menuai dengan sorak-sorai, engkau akan pulang dengan tari-tarian, engkau akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, saya rasa itu semua pengumuman yang paling penting. Jangan lupa minggu depan adalah Mother's Day. Puji Tuhan. Hari ini adalah minggu yang pertama di dalam setiap bulan kita selalu ada perjamuan yang kudus. Saya memberikan saudara waktu masing-masing di rumah saudara untuk menyiapkan minuman. Saudara bisa ambil teh, saudara bisa ambil segala sesuatu yang warnanya kalau bisa merah seperti ini, hanya untuk mengingatkan lambang daripada Yesus Kristus Tuhan. Saudara juga bisa mengambil crackers atau saudara bisa mengambil roti apapun masing-masing. Sambil kita menunggu, kita mau menaikkan sebuah pujian bahwa you are forever in my heart. Hallelujah. Amen. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Buka bersama dengan saya Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sebelum kita masuk di dalam communion, datang ke meja Tuhan, the Lord's table, saya mau membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, it is done, it is finished. Sudah selesai, sudah dibayar. Yesus mau menyampaikan kepada saudara dan saya semua tuntutan daripada dosa, semua tuntutan daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ada, kematian itu, darah itu sudah dibayar lunas. Sudah selesai Bapak Ibu. Yesus Kristus menyelesaikannya, membayarnya secara lunas di atas kayu salib. Makanya Ibrani 12 berkata, mari kita melakukannya. Mari kita melakukan perjamuan kudus ini dengan mental seperti itu, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan. Dikatakan Tuhan Yesus itulah yang mengabaikan kehinaan, dengan tekun memikul kayu salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seorang imam itu tidak boleh duduk Bapak Ibu sekalian selama itu belum selesai. Dan bagaimana di dalam perjanjian lama kita tahu ibadah itu selesai ketika imam itu duduk. Dan Alkitab berkata Yesus itu duduk di sebelah tahta kanan Allah, yang arti sudah selesai.
karya penebusan itu sudah selesai. Bahwa apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan saudara sudah selesai. Apa yang dibutuhkan untuk menebus saudara sudah selesai. Apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan saudara sudah selesai. Apa yang dibutuhkan untuk memulihkan, untuk memberkati saudara sudah selesai. Apa yang dibutuhkan untuk supaya saudara mendapatkan mujizat, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan berkat sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan buat saya. Dengan mental itu, marilah kita mengambil perjamuan kudus ini. Tahu persis bahwa sudah selesai. It is done, it is paid. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Contoh Bapak Ibu, kalau kita pergi ke restoran, ya, saya kalau di Indonesia pergi ke restoran, kemudian order, satu ketika waktu saya mau bayar, kasirnya berkata, "Pak, sudah dibayar, sudah lunas loh." Saya bilang, "Saya mau bayar, saya sudah makan, sudah pesan ya toh, yang mahal-mahal." Dia kan sudah ada yang bayar buat Bapak. Waduh, saya bersyukur Bapak Ibu. Apakah saya tetap bayar? Gak bayar, dan tidak ada yang bisa saya lakukan karena sudah lunas, dibayar, sudah selesai. Jadi saya pulang, bagian saya hanya mengucapkan terima kasih. Bagian saya cuma bersyukur. Itu sebabnya hari ini bagian saudara dan bagian saya adalah terima kasih Tuhan untuk salib Kristus. Terima kasih karena sudah selesai. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu, untuk kontribusi, untuk penebusan ini. Gak bisa Bapak Ibu, semuanya itu sudah selesai. Dengan iman seperti itu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, bangkit berdiri dimanapun kau ada. Kalau engkau sedang menonton ini, sedang di kamar tidur atau di ruang tamu, bangkit berdiri. Mari kita memberikan hormat kepada Tuhan karena pengorbanannya. Kita bangkit berdiri. Kalau saudara menonton ini dari handphone, pegang handphone saudara atau taruh di satu tempat. Kemudian mulailah membuka kedua tangan. Kita menaikkan sekali lagi bahwa you are forever in my life. Amen. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands, amen, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan roti yang kita angkat ini, yang dipecahkan ini, melambangkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu sudah lunas, sudah selesai buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya kita mengucap syukur Bapak Ibu hari ini untuk pengorbanan Kristus. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan Yesus telah aku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita angkat tinggi ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari bersama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan tinggi di atas kepala saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Taruh tanganmu di dadamu, sebab disitulah bersemayam Roh Kudus. Ketika engkau mengangkat cawan, saya berdoa supaya engkau mendengar suara Kristus, sudah selesai. Sudah selesai. Untuk menebus saudara, untuk memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, untuk membuka jalan bagi saudara. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan apa yang kita angkat tinggi ini sebagai tanda, sebagai bukti. Itu sebabnya kita menaruh iman kita. Walaupun apa yang kita angkat ini adalah anggur biasa, tetapi di dalamnya kita menaruh iman. Persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah menyatakan iman persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita bersama-sama katakan amin dan kita minum bersama dalam nama Yesus. Letakkan cawan saudara. Mari kita sembah Dia. Ya Rama Shandalamu, Ya Rama Shande, Ya Ramo Shande, Ya Rama Shandalamu Shande, Lama Kashanda, Lama Shandalama, Oh Rama Shandalama Shando, Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jangan ada yang diam, Bapak Ibu. Ini waktunya saudara dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, kami mengingat pengorbananmu sudah selesai. Menebus kami, memulihkan kami, mengampuni kami, menyediakan pertolongan bagi kami sudah selesai. Bahkan karyamu yang begitu luar biasa, mengirimkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami tahu kami tidak sendirian. Kami tahu kami tidak pernah sendiri dan kesepian. Sebab Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Itu sebabnya kami tidak takut. Sebab Tuhan adalah penolongku. Dan Tuhan yang tinggal di dalam kami lebih besar daripada semua persoalan yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Mari sekali lagi buka kedua tangan saudara. Tengadahkan wajahmu ke atas, sebab engkau bukan orang yang kalah tetapi orang yang menang. Mari kita tengadahkan wajah kita ke atas, sebab Alkitab berkata hadiah yang sempurna itu datangnya dari atas, Bapak Ibu. Haleluya, dari Tuhan. Itu sebabnya kita menengadahkan wajah kita, sebab kita tahu Tuhanlah sumber kita, bukan ekonomi. Sebab Tuhanlah sumber pertolongan, bukan manusia. Sebab Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah sumber kesembuhan, bukan manusia, bukan kekuatan manusia. Kita mengangkat tangan, kita naikkan sekali lagi. I'll sing to you Lord a hymn of love. Haleluya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it. Oh, sekali lagi, I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Dengan tangan yang terangkat, dengan wajah yang terangkat ke atas, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami mengasihi Engkau. Biarlah namamu dipuji-puji, namamu dibesarkan, kerajaanmu dilebarkan. Biarlah namamu semakin ditinggikan di dalam rumah kami, dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekarang bagi jemaat-Mu ya Tuhan, sekalipun mereka di rumah mereka masing-masing, namun kami percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat tanda ajaib Roh Kudus menyertai saudara semua, memberkati saudara semua, menyempurnakan semua yang kau butuhkan dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Memberkati engkau pada saat ini, memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati keturunanmu, bahkan sampai selama-lamanya engkau diberkati, dan terutama engkau diberkati sampai Maranatha, kedatangan Yesus Kristus Tuhan yang kedua kali. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengasihi saudara. Sampai jumpa minggu depan 10 Mei online Mother's Day. We love you so much. God bless you all. Amin, amin, amin. Kami berkumpul dan bersehati menaikkan syukur bagimu, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan Kau Raja. Segenap hati kami memuji, bawa pujian yang terbaik. Yesus Kau yang termulia, Yesus Kau yang terhebat. Yesus Engkau baik, sungguh teramat baik.